Amor Fati, cintai takdirmu. Saat menatap bayangan gelap yang menempel di kaki di bawah teriknya sinar matahari, sebuah pikiran melintas di benakku. Seperti halnya bayangan ini, ada sebuah belenggu bernama takdir yang sulit dihindari manusia. Kupikir hal itu hanya terjadi pada diriku, tetapi ternyata terjadi juga pada orang lain. Ternyata banyak juga yang harus hidup dengan memendam masalah keluarga yang bahkan tak mudah diutarakan kepada keluarga sendiri dan bersikap seolah semua baik-baik saja. Terkadang, kita juga merasa muak pada diri sendiri yang pengecut, yang tidak bisa melakukan apapun. Di tengah orang-orang yang harusnya saling merangkul satu sama lain, kita justru saling menyakiti. Juga ada beban yang sulit dipikul, seperti ketidakberdayaan ketika orang yang dicintai meninggalkan kita begitu saja atau mengidap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Orang yang belum pernah mengalami hal-hal seperti itu mungkin akan sulit memahami belenggu takdir itu. Saat usiaku 25 tahun, aku baru mengetahui penderitaan keluargaku yang selama ini disembunyikan. Tentu saja, itu bukan kesalahanku, bukan pula kesalahan siapapun. Semuanya muncul dan terjadi begitu saja. Ketika para tetua di keluargaku satu persatu meninggal dan aku harus menyelesaikan masalah tersebut seorang diri, aku pun bertanya kepada Tuhan, apa salahku sampai aku harus menderita seperti ini? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Dikala aku lelah sendirian seperti itu, aku menemukan kalimat ini. Bila kita berpikir semua ini adalah kesalahan orang lain, tumpukan salju di atas payung pun akan terasa berat. Sebaliknya, bila kita berpikir bahwa ini adalah takdir kita, besi yang dipikul pun akan terasa ringan. Benar, ini bukan masalah orang lain, ini masalahku sendiri. Akulah yang harus menghadapi dan menyelesaikannya. Setelah menerima kenyataan itu, hatiku menjadi sedikit lebih tenang. Akhirnya, aku menyadari bahwa bagaimanapun semua itu memang sudah takdirku. Saat itu, aku menjadi orang yang begitu dewasa. Kita menjadi lebih dewasa manakala mampu memikul beban hidup kita dengan berat yang paling tepat. Dengan kata lain, ketika kita merasa terlalu tua untuk berpura-pura tidak tahu dan menyibukkan diri dengan hal lain, tetapi terlalu muda untuk menertawakan dan berusaha melewatinya seraya berkata bahwa beginilah hidup. Biasanya dalam ceramah atau talk consult, para peserta diberi kesempatan untuk bertanya. Dan pertanyaan yang selalu dilontarkan adalah, bagaimana Anda bangkit kembali dari setiap cobaan? Mungkin sang penanya sedang menghadapi cobaan berat. Aku sebisa mungkin menghindari pertanyaan semacam ini. Namun jika terpaksa harus menjawabnya, biasanya aku hanya berkata seperti ini. Aku belum bisa bangkit. Aku hanya bertahan sampai cobaan itu berlalu. Lalu kulanjutkan, aku tidak sekuat itu hingga bisa bangkit dari masalah. Satu hal yang bisa kukatakan adalah bahwa aku tidak terpuruk, aku hanya bisa bersabar, dan akhirnya semua berlalu, baik penderitaan maupun kesenangan. Setelah itu, suasana menjadi hening, baik moderator maupun peserta menunjukkan raut wajah kecewa. Ekspresi yang menyeratkan tanya bahwa bukankah sebuah ceramah seharusnya memberi jawaban terhadap suatu pertanyaan? Mereka masih menunggu jawaban. Berharap ada sepatah kata yang dapat membuatnya bertahan hingga masa-masa sulit berlalu. Aku pun mengerahkan tenaga dan menjawabnya. Amor Fati, cintai takdirmu. Suatu hari di bulan Februari 2012 yang dingin, sebuah stasiun radio menelponku. Mereka memintaku menjadi mentor tamu yang akan memberi saran kepada pendengar yang menceritakan masalahnya. Karena waktu itu aku tidak ingin siaran, aku pun menolaknya. Namun mereka memohon lagi dan memberitahu bahwa programnya bertajuk Volume Up Host by You Inna. Volume adalah program yang pernah menemaniku saat aku merasa putus asa karena belum bekerja sekitar 1996. Dulu program ini dibawakan oleh Libon. Belakangan aku suka mendengarkan program yang sekarang dibawakan oleh Yudi. Panggilan You Inna di mobil saat pulang kerja. Mereka berkewajiban sebagai seorang pendengar setia. Aku pun berubah pikiran. Berikut kutuliskan isi siaran hari itu apa adanya, tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Yu Inna. Cerita terakhir, panjang, sulit, mengharukan. Memang cukup sulit untuk diungkapkan, tetapi tidak mudah menceritakan hal lainnya. Mentor pertama kita hari ini, Bapak Rando Kim yang sudah mengobrol banyak dengan kita ingin menyampaikan dukungannya kepada pendengar kita yang satu ini. Baiklah, langsung kita dengarkan saja. Pendengar kita yang satu ini minta agar namanya dirahasiakan. Cerita. Saya merasa sedikit terhibur bisa menceritakan apa yang mengganggu pikiran saya. Membeberkan cerita seperti ini, beban yang terlalu berat bagi saya membutuhkan energi yang luar biasa karena saya tidak bisa melihat adanya harapan, baik bagi saya maupun keluarga.
Dari mana saya harus memulainya ya? Masa sulit keluarga kami dimulai saat saya kelas 2 SMA. Ibu saya divonis menderita kanker payudara stadium akhir. Semua uang yang kami miliki habis untuk biaya operasi dan berobat. Tidak ada jaminan bahwa ia akan tetap hidup setelah operasi. Syukurlah ibu saya dapat mengalahkan penyakitnya. Meski saat itu kondisi keuangan kami cukup sulit, kami tetap bersyukur kondisi kesehatan ibu sudah membaik. Namun, kondisi ekonomi keluarga kami semakin lama semakin memburuk. Utang menumpuk dan kami tidak sanggup membayarnya. Akhirnya, ayah saya bangkrut tidak sampai 6 bulan setelah ibu saya dioperasi. Kami tidak dapat menemukan rumah yang layak untuk kami berempat, sehingga kami terpaksa menghabiskan waktu di dalam mobil yang kecil selama 4 bulan lebih. Namun, ketika itu kami tidak begitu saja hilang harapan. Saya, ayah, dan kakak laki-laki saya bersatu padu mencari uang. Kami mengumpulkan uang dari kerja serabutan, mulai dari kerja bangunan sampai menyebarkan brosur, hingga akhirnya kami bisa menyewa sepetak kamar. Saya senang, kami bisa hidup seadanya tanpa ada yang sakit. Saya percaya bahwa kami bisa melewati masa-masa ini dengan bahagia, meskipun tidak semakmur orang lain. Lalu saya dan kakak laki-laki saya menjalani wajib militer. Saya khawatir meninggalkan ayah dan ibu saya berdua saja. Belum juga beberapa bulan kami wajib militer, saya tidak menyangka kalau masalah akan datang lagi. Kanker ibu saya muncul lagi. Ayah pasti sulit merawat ibu seorang diri. Ditambah lagi kami tidak ada biaya untuk ke rumah sakit. Situasi pun kian sulit pada saat harus mencari uang untuk membayar sewa kamar. Kalaupun biaya sewa kamar terkumpul, sudah tidak ada sisanya. Kalau saja saya ada di samping mereka, rasanya tidak akan sesakit itu. Terpisah dengan kedua orang tua saya sepertinya adalah saat tersulit bagi saya dibandingkan penderitaan selama bertahun-tahun. Saya ingin sekali menjaga keduanya bagaimanapun caranya. Namun, masalah terus berdatangan. Kakak saya, entah sejak kapan kakak saya menjadi aneh. Ia menipu teman-temannya, meminjam uang lalu kabur. Minum minuman beralkohol, membuat keributan setiap pulang ke rumah, bahkan mengambil uang pengobatan ibu. Saya tidak tahu alasannya, tetapi sepertinya ia frustrasi karena usahanya mencari uang tak kunjung berhasil. Saya pun segera mulai magang di sebuah pabrik percetakan untuk membayar uang yang dipinjam kakak dan juga biaya pengobatan ibu. Ayah saya, sepertinya ia juga sudah mulai menyerah. Ia selalu bertengkar dengan ibu setiap pulang ke rumah. Saya sama sekali tidak tahu apa yang dikerjakannya dan di mana. Ya, sampai di sini saja rasanya sudah sangat melelahkan. Saya tidak bisa meneruskan kuliah karena kondisi keluarga yang tiba-tiba memburuk. Bahkan saya tidak dapat merasakan dunia kerja yang sesungguhnya. Sehari saja saya tidak mencari uang, sehari saja tidak mendapat upah harian, kehidupan kami akan terhenti. Belum lama kondisi tubuh saya juga kurang bagus. Menceritakan hal ini membuat saya sedih. Masalah tidak berhenti dalam kehidupan saya, tetapi justru kian menyebar. Masa depan saya lebih menakutkan dibandingkan dengan gejala dan vonis penyakit herniated cervical. Lumbar disc, saraf bagian pinggang yang terjepit. Dengan tubuh yang remuk seperti ini, masihkah saya bisa bermimpi? Apakah kondisi keluarga saya dapat kembali seperti sedia kala jika saya berusaha lebih giat dan melakukan beragam cara? Apakah ayah dan kakak saya dapat kembali seperti semula? Apakah saya dapat merawat ibu saya dengan hati tenang? Bisakah saya menanamkan benih harapan di dalam kemalangan yang terlalu banyak bagi seseorang ataupun sebuah keluarga? Apakah ada hal yang bisa saya kerjakan? Rasanya saya sudah benar-benar ingin menyerah. Saya ingin bertahan. Saya ingin bertahan. Saya ingin bertahan. Apakah mungkin? Selama beberapa saat, aku tidak dapat berkata-kata. Meskipun mesin perekam sudah menyala, cuaca yang lebih dingin daripada musim dingin rasanya telah membekukan lidahku. Aku ingin bertahan. Aku ingin bertahan. Aku ingin bertahan. Air mataku perlahan-lahan menetes ketika mengulang perkataan ini. Nafasku terlalu sesak untuk dapat membuka mulut. Katanya, Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya melebihi batas kemampuannya. Tetapi kenapa Tuhan anak ini begitu kaku? Kenapa cobaan menghujaninya bertubi-tubi? Dan apa yang dilakukan masyarakat ketika masalah seperti ini menimpa seseorang? Aku tidak bisa menjawab karena sibuk meredam amarah. Beruntung, ini adalah siaran rekaman sehingga aku tidak merusaknya. Rekamannya pun tidak ada yang salah atau diulang. Namun entah mengapa, tanpa disangka-sangka, rekaman siaran sering berhenti. Walaupun hati sudah stabil, pikiranku masih kacau. Bagaimana aku bisa membantu menghilangkan bebannya, meskipun sedikit, saat takdir diturunkan kepada orang ini? Sulit.
Setelah beberapa lama terdiam, akhirnya aku mulai bersuara. Sepatah kata yang sering dikutip oleh Prof. Joguk, sepatah kata yang pernah kubaca di buku Nietzsche, sepatah kata yang terlintas saat aku menerima surat dari seorang siswi yang mengeluhkan soal kemiskinan, sendirian, dan kehancuran keluarga yang berisi, "Aku mohon Bapak datang menolong karena ada 2 nyawa yang bergantung pada Bapak. Amor Fati, cintai takdirmu." Rando Kim. Mendengar cerita ini, saya sungguh prihatin. Kenapa dunia kita harus seperti ini? Pertanyaan ini cukup mengganggu saya. Namun saya harus mengutarakan hal ini, semoga bisa menjadi pelipur lara. Kalimat ini berasal dari bahasa Latin, amor fati, artinya cintai takdirmu. Dulu saya pernah menerima surat seperti ini. Kisah yang sama sulitnya dengan kisah yang Anda ceritakan hari ini. Sampai-sampai saya harus meminta bantuan pemerintah daerah tempatnya tinggal dan Kementerian Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan. Saya pun secara pribadi mengirimkan surat yang bertuliskan kata amor fati kepadanya. Sebulan kemudian datang surat balasan darinya. Ia berkata bahwa saat pertama kali mendengar kalimat cintai takdirmu, ia benar-benar marah. Bagaimana bisa ia mencintai takdirnya yang demikian? Ia sampai berpikir bahwa saya sungguh keterlaluan. Namun seiring berjalannya waktu, ia tersadar bahwa masalah apapun tidak akan terselesaikan jika ia tidak mencintai takdirnya sendiri. Menurut saya, kakak dan ayah yang Anda ceritakan tadi pun mungkin berubah seperti itu karena mereka tidak bisa mencintai takdir mereka sendiri. Sebentar lagi musim semi, lalu musim dingin. Cuaca sangat dingin dan banyak salju, bukan? Meski demikian, tidak mungkin tunas baru tidak tumbuh pada musim semi ini. Jangan lupakan bahwa benih yang ada pada diri Anda terus tumbuh di dalam kesulitan. Jagalah harapan itu. Berusahalah untuk mencintai takdir Anda agar benih tersebut dapat bertumbuh. Aku jarang mengatakan kalimat cintai takdirmu kepada orang lain. Kalimat ini terbilang kejam. Saran untuk mencintai takdir yang hanya menyisakan hukuman yang melekat erat bukanlah hal yang mudah dikatakan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, aku baru mengatakannya setelah siap menerima kebencian itu. Kalimat cintai takdirmu bukan mengajak untuk berpasrah dan menyerah sama sekali, melainkan berisi pengharapan agar seseorang mengerti bahwa setelah ia menerima sepenuhnya takdir itu sebagai bagian dari hidupnya, barulah akan muncul kekuatan untuk bertahan. Beberapa bulan berlalu, dan ketika ingatan tersebut hampir terhapus, aku menerima sebuah SMS dari muridku. Katanya ia mendengar ceritaku di program Volume Up. Akhirnya hanya dalam waktu 5 bulan, orang yang berkonsultasi waktu itu mengabarkan kondisinya sekarang. Yu Inna, ada sebuah kabar menggembirakan. Apakah Anda masih ingat mentor kita di bulan Februari lalu? Saat itu ada seseorang yang menceritakan masalahnya. Banyak keluarga yang merasa khawatir dan menyayangkan masalah tersebut. Bapak Rando Kim yang saat itu berperan sebagai mentor juga terlihat berkaca-kaca setelah menyampaikan pesannya. Setelah 5 bulan kita menunggu, kini sang tokoh sudah memberikan kabar tentang keadaannya selama ini. Dilihat dari tulisannya saja, sepertinya kondisinya sudah berbeda. Cerita. Apa kabar? Saya orang yang waktu itu menceritakan kisah saya dalam acara mentor tamu. Ketika menceritakan kisah tersebut, saya berpikir pasti akan ada saran atau solusi. Memang tidak mudah, tapi mungkin saja bisa membantu. Itulah yang saya pikirkan. Namun, jawaban Prof waktu itu mematahkan dugaan saya. Tidak ada hal-hal semacam solusi. Anda hanya mengatakan bahwa itu sudah jalan hidup saya. Sesulit apapun, itulah hidup saya dan keluarga saya. Anda hanya meminta saya untuk mencintai keadaan itu. Sejujurnya, waktu itu saya tidak memahami perkataan Anda. Bukan hanya tidak paham, melainkan saya juga sempat marah. Itu artinya Anda meminta saya untuk terus hidup dengan kemalangan, sementara orang lain bisa hidup dan meninggal dengan bahagia. Saya hanya berpikir negatif dan merasa salah setelah mempercayai siaran ini untuk menceritakan masalah saya. Selama 2 minggu, saya hanya minum minuman beralkohol. Saya pun tidak lagi mendengarkan siaran. Lalu sebuah pikiran yang buruk menghampiri saya. Pikiran untuk mengakhiri hidup. Namun, terlintas dalam benak saya, walau saya meninggal, walau kakak dan ayah saya menyerah, setidaknya saya harus menyelamatkan ibu lebih dulu sebelum meninggal. Karena itu selama 5 bulan ini, saya hanya hidup dengan pikiran tersebut. Saya hanya berpikir untuk terus bekerja agar ibu saya bisa hidup. Tidak ada celah untuk memikirkan kondisi saya yang malang, peristiwa lain, ataupun orang lain. Saya juga tidak lagi minum minuman beralkohol. Saya hanya sibuk bekerja dan bekerja. Saya sibuk mengurus ibu saya. Kurang lebih sekitar 1 bulan setelahnya, saya merasa kehidupan kami sedikit demi sedikit mulai membaik. Saya tidak lagi memikirkan hal-hal yang ada di luar kendali saya. Saya hanya berfokus terhadap apa yang bisa saya lakukan. Yang lebih menakjubkan lagi, kondisi saya tidak berubah sedikit pun. Kakak dan ayah saya masih menyusahkan saya, dan kondisi ibu saya juga tetap sama. Pandangan orang-orang terhadap saya yang berubah.
Orang yang positif, orang yang ceria, orang yang kuat. Bahkan belakangan saya banyak mendengar kata-kata, kamu akan baik-baik saja, saya percaya padamu. Saya harus bangkit. Saya yakin saya pasti bisa. Saya bersyukur bahwa sampai detik ini ibu saya masih menemani saya dan saya masih bisa bermimpi untuk hari esok. Saya berjanji untuk hidup lebih giat lagi ke depannya. Seiring hidup yang saya jalani, saya sedikit demi sedikit memahami kalimat yang tidak saya pahami selama beberapa bulan. Kalimat yang meminta saya untuk menerima dan mencintai diri saya yang sekarang dan kondisi saya. Sepertinya saya mengerti. Bila saat itu saya diberi nasihat begini dan begitu untuk bisa mencari uang dan mengubah keluarga saya seperti yang saya harapkan, mungkin saya justru akan merasakan kekecewaan. Terima kasih karena sudah membuat saya perlahan-lahan mengerti cara menerima kehidupan saya. Terima kasih kepada Bapak Rando Kim dan juga Yudi. Sekali lagi, aku harus mendengarkan cerita ini tanpa daya dengan mata panas. Aku sedikit kesal dengan umpatannya bahwa ia merasa salah telah mempercayai siaran ini untuk menceritakan masalahnya. Namun saat ia mengatakan bahwa sebuah pikiran yang buruk menghampirinya, pikiran untuk mengakhiri hidup, air mataku tak terbendung lagi. Lalu sebuah ucapan menghapus air mata itu. Saya harus bangkit. Seluruh tubuhku merinding saat mendengar pengakuannya bahwa dirinya dan hidupnya berubah drastis setelah ia memutuskan untuk tetap bertahan dan menerima semuanya. Meskipun keadaannya yang pahit itu tidak berubah sedikit pun. Ia adalah teman yang membanggakan. Aku tidak tahu apakah ia juga membaca buku ini, tetapi aku ingin menyampaikan sebuah pesan kecil di sini atas jawaban yang belum sempat kuutarakan sehari itu. Sebenarnya, kita semua memiliki penderitaan yang tidak bisa kita selesaikan walau dengan seluruh tenaga sekalipun. Saat menatap bayangan hitam yang menempel di kakiku di bawah terik matahari, sebuah pikiran melintas di benakku. Sebuah bayangan pasti akan muncul bila seseorang tertimpa cahaya. Walau cuaca tanpa mendung, pada tengah hari yang cerah, cahaya yang terpancar seperti flux sinar kehidupan yang terang justru lebih memperjelas bayangan. Bayangan itu tidak terelakkan. Karena itu, terimalah takdirmu, bertahanlah, jadikan ia teman. Mencintai takdir yang kejam seperti ini memang tidak mudah. Namun, masalah ini sama pentingnya dengan hidup dan mati. Kamu juga sudah melihat bagaimana ke depannya. Aku yakin kamu mampu mengatasi segala kesendirian dan kemiskinan yang tampak tak berujung serta penyakit dan penyimpangan orang-orang yang kamu cintai. Pada akhirnya, kamu akan bisa melewatinya dengan baik dengan belajar setahap demi setahap cara mencintai takdir itu. Jika kita tabah melewati kerikil dalam takdir kita yang curam dan kasar itu, suatu saat kita pasti akan tiba di jalan kebahagiaan yang telah menunggu. Semangat, fighting. Sekitar 2005, aku pun mengalami masa yang sangat sulit. Aku menderita stres yang membuatku sulit bernafas, apalagi untuk tidur. Padahal aku sudah minum obat tidur dan berbagai jenis obat penenang. Untuk mengendalikan perasaanku saat itu, aku terus berusaha membayangkan buah kenari, sebagaimana atlet membayangkan latihan imajiner. Layaknya biji buah kenari dikelilingi oleh kulit yang sangat keras, aku membungkus rapat-rapat perasaanku yang seperti mau pecah dengan kulit keras itu dan bertekad untuk bertahan. Gambaran buah kenari itu sangat membantuku bertahan dalam menghadapi masa yang sepertinya tidak akan pernah berakhir itu. Setelah itu, aku sering menyarankan teman-teman di sekitarku yang sedang dilanda stres berat untuk membayangkan buah kenari. Dalam puisi berjudul Suatu Keputusan, karya biarawati Lee Hai-in, terungkap bait seperti ini. Ketika hati terasa sangat sakit, aku memutuskan untuk hidup di setiap hari saja. Ketika hati terasa sakit, aku memutuskan untuk hidup di setiap saat itu saja. Benar, ketika nyeri fisik terasa begitu intens, kita hanya perlu bertahan pada saat-saat itu saja. Ketika kekecewaan yang dalam tidak menampakkan dasarnya, kita hanya perlu bertahan dari hari ke hari dengan membentengi hati kita dengan kulit buah kenari. Suatu hari akan tiba masanya ketika kita bisa membicarakan masalah yang telah berlalu itu dengan tegar. Menurutku, kita sebenarnya tidak harus memperbaiki setiap batasan takdir hidup yang dianugerahkan kepada kita. Kita hanya perlu bertahan melewatinya. Pada akhirnya akan datang hari ketika kita berdiri sebagai kawan dari takdir kita. Tentu saja hari itu akan datang setelah kita mampu bertahan dan hidup di setiap detik dan hari dengan menerima takdir yang menyesakkan itu sebagai bagian dari diri kita. Takdir itu seperti roda yang berputar. Rasa cinta terhadap takdir diri sendiri adalah energi yang bisa mengubah kesulitan menjadi semangat hidup. Bagaimanapun, hidup kita sangat berharga dan kitalah satu-satunya orang yang akan menjalani hidup itu. Mari kita lewati hari ini. Ada mantra yang harus kita hafal agar bisa melaluinya.
Mantra yang harus dirapal dengan sungguh-sungguh seperti seorang penganut yang taat yang sedang berdoa. Mantra yang tak terasa dapat mengubah diri dan takdir kita. Amor Fati, cintai takdirmu. Bertahanlah, semua pasti berlalu.